Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak semuanya? Baik sekali, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat Ibu. Mohon izin saya share screen ya. Apakah sudah nampak di layar Ibu Bapak? Sudah Sampun Ibu. Ibu. Nggih. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak semuanya, calon guru penggerak. Baiklah, sebelum kita ke kegiatan kita kali ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu dan juga doa menurut kepercayaan masing-masing supaya nanti kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga sukses. Bapak Ibu sehat semua selalu. Doa, saya persilakan. Terima kasih. Doa dapat diakhiri. Baik, Bapak Ibu semuanya, tentunya sebelum kita masuk ke sesi lokakarya yang kedua ini, lokakarya yang kedua untuk visi perubahan lingkungan belajar. Sebelumnya, mari kita coba untuk tenangkan pikiran, tenangkan hati terlebih dahulu supaya kita lebih mantap dalam nanti kita melakukan kegiatan yang akan kita lalui. Bapak Ibu semuanya, silahkan pejamkan mata 1 menit saja. Silahkan pejamkan mata, tundukkan kepala, pikirkan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua. Baik, Terima kasih, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu? Monggo, bisa raise hand untuk mengutarakan pendapatnya. Nanti resen. Resen tuh mungkin nanti. Silahkan, Resen. atau langsung monggo. Resen. Nanti Pak Pikir, Mbak resen. Ibu, pikiran tenang, pikiran, Bu. alhamdulillah, pikiran bisa menjadi tenang ya, Bapak Ibu. Artinya kalau pikiran kita sudah tenang, berarti kita siap untuk melangkah melakukan kegiatan. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk kegiatan kali ini sebelum ke slide selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini CV saya, Ibu Bapak. Saya dari SDN Kendang Sari 4 Surabaya, alamatnya juga di Surabaya. Kebetulan saya lahir di Jombang, aslinya orang Jombang, gitu. Nama saya Titik Supriyati. Tidak banyak-banyak, kalau saya perkenalan biasanya nama saya Kak Akeh, kalau bahasa Jawanya Titik. kebalikannya dari Kak Akeh. Jadi biar mudah untuk dikenal. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, mohon izin untuk kegiatan kita kali ini kita akan buat kesepakatan kelas. Mungkin ada usulan dari Ibu Bapak sekalian, apa yang akan kita sepakati di kegiatan ini, di kelas kita ini, mungkin ada usulan, monggo. Bisa langsung resen atau langsung mikrofonnya dinyalakan. Misalkan kita mau umpan balik bisa di kolom chat ya Ibu. Oke, ada usulan dari Bu Kusnin untuk umpan balik, nanti bisa di kolom chat. Mungkin ada dari Ibu Bapak yang lain, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan juga dari Bapak Ibu semua. Nah, di sini kesepakatan belajar kita. Yang pertama adalah membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat. Tadi bisa bertanya, bisa mengutarakan pengalaman secara bergantian. Ya. Mohon maaf saya agak batuk ini. Baik, yang kedua, semua peserta membuka video apabila tidak terkendala pada jaringan. Tapi apabila Ibu Bapak terkendala, monggo bisa menutup kamera. Kemudian semua peserta ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nanti saya berharap semuanya ikut ya, karena ada kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Yang berikutnya, chat box atau di room chat kita gunakan sebagai media bertanya dan juga berbagi pendapat. Selanjutnya, kita usahakan untuk menjaga ketenangan ruang virtual ini, di ruang Zoom ini. Yang terakhir, konsisten dengan waktu saat presentasi untuk mempresentasikan ide, baik ide maupun pengalaman. Baiklah, dengan kesepakatan belajar yang sudah kita munculkan, apakah ini kita sepakati bersama Ibu Bapak sekalian? Sepakat, Oke. Bu. Baik, kalau Sepakat Ibu. gitu saya lanjut slide-nya, izin. Ibu Bapak sekalian, saat di Lokakarya 1 kemarin, tentunya Ibu Bapak sekalian masih mengingat apa poin-poin penting yang Anda dapatkan pada pembelajaran sebelumnya. Tentunya kalau yang Lokakarya 1 kemarin, ini tentang komunitas program apa ini pengembangan komunitas praktisi.
Ya, mungkin masih ada yang ingat Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau mengungkapkan ini pendapatnya atau mengutarakan. Monggo, monggo Pak Yan raise hand. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Untuk yang kemarin kami sudah paham Bu, cuman ada beberapa yang kami masih bingung. Nanti akan mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya semakin jelas. Terima kasih Bu. Siap, terima kasih Pak Yon. Mungkin dari Ibu Bapak sekalian yang lain ada yang mau menambahkan di dalam program pendidikan guru penggerak yang kita jalani. Ini ada saya munculkan gambarnya Pak Menteri dengan kata-kata mutiaranya. Mungkin dari Ibu Bapak mau membacakan untuk Saya Ibu, monggo Bu Kusmin. beban dan amarah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan, apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid? Itu Ibu. Terima kasih Bu Kusmin. Nah, Sama-sama itu Ibu. Bapak sekalian, sengaja saya pertebal tulisan yang paling bawah. Apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid? Apakah kita selama ini pembelajaran yang kita lakukan itu apakah berdampak pada peningkatan pembelajaran pada murid kita masing-masing? Baik, untuk itu Ibu Bapak sekalian, sebelum saya lanjut kembali, nah ini akan saya munculkan, saya ingin mengetahui terlebih dahulu sebelum ke materi berikutnya, ke tujuan belajar kita. Di aktivitas yang pertama ini saya akan munculkan link Jamboard di room chat. Nah, di link Jamboard itu sudah saya sediakan pertanyaan berapa jarak tempuh Ibu Bapak dari rumah ke sekolah dalam ukuran kilometer. Ini akan saya kopas. Silahkan diklik kemudian diisi untuk aktivitas pengisiannya berapa jarak tempuh Ibu dan Bapak dari rumah ke sekolah dalam ukuran kilometer. Ini di slide 1 ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan, akan saya share untuk aktivitas kita. Mohon Ibu Bapak untuk memunculkan nama ya. Ada yang 1 kilometer, ada yang 2 kilometer, kemudian ada yang 3 kilometer. Bervariasi sekali. Oke, saya kembali ke slide yang pertama tadi. Baik, sampun muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini kita kembali ke slide ini, berapa jarak tempuh Ibu Bapak dari rumah ke sekolah dalam ukuran kilometer. Ada bervariasi, ada yang 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, bahkan ada yang lebih. Nah, dari jarak tempuh Ibu Bapak sekalian, ya, ini berdampak pada pembelajaran anak didik kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di Lokakarya kedua ini, Bapak Ibu. Jarak yang Bapak Ibu tempuh akan sepadan dengan pengalaman yang kita dapatkan hari ini, Bapak Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya, Ibu Bapak sekalian. Oke, nah ini untuk pemahaman bermakna kita kali ini di Lokakarya kedua. Terima kasih tadi sudah mengikuti permainan di jarak tempuh kita. Untuk pemahaman bermaknanya, Lokakarya kedua ini visi guru penggerak mengenai lingkungan belajar yang positif, melandasi proses pengembangan kodrat murid yang selamat dan bahagia. Ibu Bapak sekalian, pada kegiatan Lokakarya 2 ini, tujuan belajar kita yaitu yang pertama, peserta dapat menjelaskan perkembangan atau kemajuan prakarsa perubahan level diri. Dalam hal ini, aksi nyata modul 1.3, serta memperbarui rencana berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Nah, yang kedua, peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Aksi nyata pada modul 1.4 serta memperbarui rencana berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Yang ketiga, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Dan yang terakhir, menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas.
Nah, kita merujuk pada untuk mencapai tujuan ini, Ibu Bapak sekalian, ada beberapa agenda kita, yaitu beberapa tujuan belajar yang sudah saya munculkan di situ. Nah, untuk mencapai tujuan belajar dan membuat situasi belajar yang nyaman, untuk selanjutnya silahkan membentuk kelompok, karena kita ada 4, kita buat kelompok, kita 2 kelompok aja ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang bisa untuk merumuskan bagaimana visi guru penggerak yang nanti dapat menjadi landasan sebagai proses pengembangan potret murid yang selamat dan bahagia sesuai dengan kelompoknya. Tetapi sebelum itu, saya akan mengajak Ibu Bapak sekalian dalam sebuah jambot lagi. Di sini untuk slide kedua, tetap di jambot yang tadi, Ibu Bapak sekalian, tetapi ada di slide kedua. Silahkan Ibu dan Bapak tuliskan visi dari Ibu dan Bapak calon guru penggerak untuk perubahan lingkungan belajar yang sudah Ibu Bapak buat. Tentunya kemarin sudah menyediakan, saya stop share dulu untuk memunculkan jambot yang slide kedua. Oke. Silahkan Ibu Bapak tuliskan visi dari Ibu Bapak sekalian yang kemarin sudah kita buat. Tentunya hari ini sudah membawa semua visinya untuk perubahan pembelajaran. Ini saya perbesar supaya mudah untuk dibaca. Ya, saya tuliskan tadi Bu, untuk Ya, mewujudkan generasi yang berkarakter Pancasila. Iya, baik, monggo. Barangkali dari pendapat dari Ibu Nuki, mewujudkan generasi yang berkarakter Pancasila dan dari Bu Kusmin mungkin. Monggo nanti sekalian dibacakan untuk yang Bu Kusmin. Memberikan umpan balik dulu pada Bu Kusmin. Ini Bu. yang jadi tim covernya siapa Bu? Sudah lebih 10 menit kah? Siap. Jadi monggo Bu Nggih. Kusmin. Nggih, baik Ibu, terima kasih. Saya membacakan untuk Bu Dwi, nggih, mewujudkan generasi yang berkarakter Pancasila dan berbudaya lingkungan. Nggih. Kalau menurut saya memang yang ditekankan dulu kepada siswa atau anak-anak kita itu nantinya yang berkarakter Pancasila, di mana anak-anak itu yang pertama itu beriman dulu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dari situ nanti kita bisa bekerja sama, bergotong royong, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, serta tidak lupa tetap budaya Indonesianya tetap ada di lingkungan sekolah. Begitu kalau menurut saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Kusmin. Baik. Kalau gitu, kita langsung ke kesimpulan saja, ya. Ibu Bapak, monggo yang ingin memberikan. Menurut saya, kesimpulannya bahwasanya visi dari calon penggerak ini bahwa untuk pendidikan saat ini, pendidikan ini adalah memerdekakan siswa Ibu, di mana pendidikan ini nantinya kita sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita memang yang pertama itu adalah memanusiakan manusia, anak-anak dulu. Istilahnya itu anak terlebih dahulu, baru berkolaborasi dengan anak dan memerdekakan anak. Artinya kita itu tidak apa yang ada kita ya harus kita gitu, tapi tetap kita menggali potensi dari anak-anak. Itu Bu, menurut saya. Terima kasih Bu Kusmin, luar biasa Ibu Bapak sekalian. Saya rasa apa yang kita peroleh, apa pembelajaran yang sudah kita peroleh saat ini, saya rasa sudah mengena pada Ibu Bapak sekalian, sehingga apa yang ada di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara nanti sebagai guru penggerak kita adalah sebagai guru transformer atau untuk siap menjadi transformasi pendidikan gitu ya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian calon guru penggerak atas presentasinya yang telah disampaikan.
Saya harap Terima kasih. masing-masing prakarsa perubahan yang ingin Bapak Ibu lakukan semuanya akan tercapai dengan maksimal, dengan lancar, dan akhirnya pada akhirnya filosofi dari belajar Dewantara untuk memerdekakan, merdeka belajar, yaitu untuk perubahan lingkungan belajar, ya, merdeka belajar kali ini segera terlaksana dan kita semua adalah sebagai ujung tombak dari transformasi pendidikan tersebut. Oke, mungkin itu dari saya, Ibu Bapak sekalian, untuk kegiatan Lokakarya 2 kita kali ini. Sebelum saya tutup, saya mohon untuk Ibu Bapak mungkin ada yang bersedia untuk berdoa, memimpin doa untuk teman-teman, mungkin monggo. Monggo, mungkin ada yang bersedia untuk memimpin doa kita mengakhiri kegiatan. Saya Ibu. Oke, silahkan. Baik, teman-teman semua. Mari kita tutup Lokakarya 2 ini dengan bacaan Alhamdulillah. Bacaan Hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Baik, kasih, terima Bu. kasih untuk Bapak sekalian. Demikian pertemuan kita pada Lokakarya yang kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita selanjutnya diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Sehat selalu, salam dan bahagia Ibu Bapak semuanya. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu halo, masih direkam ini Bu Didi?